Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uzi Karunia Akbari, peserta mata kuliah Kajian Kepresidenan. Saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang ditulis oleh Mainwaring dan Matthew Shugart yang membahas tentang kritiknya terhadap argumentasi Linz tentang sistem presidensial dan sistem parlementer. Di dalam tulisannya itu Juan Linz berpendapat bahwasanya sistem presidensial lebih sedikit disukai daripada sistem parlementer, karena sistem presidensial itu kurang bisa untuk memberikan kestabilan dalam negara yang demokratis. Nah, kemudian ini memunculkan perdebatan di kalangan cendekiawan tentang manfaat dan juga kewajiban dari sistem presidensial. Jadi kedua penulis ini itu merangkum 5 poin yang dikritik oleh Juan Linz tentang sistem presidensial. Jadi yang pertama, menurut Linz itu kekuasaan eksekutif dan legislatif dari sistem presidensial sama-sama memiliki legitimasi. Jadi ini dapat memunculkan sebuah konflik yang laten karena keduanya bersifat independen dan keduanya tidak bisa saling menjatuhkan. Keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi yang berhak untuk menurunkan itu adalah dari rakyat itu sendiri. Jadi yang kedua, presiden dalam sistem presidensial itu memiliki masa jabatan yang tetap sehingga dia tidak fleksibel dalam menyelesaikan masalah dengan parlemen. Untuk yang ketiga, sistem presidensial itu memperkenalkan adanya konsep zero sum game atau pemenang mengambil alih semuanya atau tidak. Lalu yang keempat, Linz berpendapat bahwasanya dalam sistem presidensial itu dia memiliki gaya politik yang tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan untuk negara-negara yang demokratis daripada sistem parlementer. Lalu yang kelima adalah bahwasanya dari pihak-pihak di luar politik itu mereka lebih menginginkan untuk memenangkan jabatan eksekutif daripada legislatif, sehingga ini dapat memunculkan konflik atau ketidakstabilan dalam negara yang demokratis. Nah, Mainwaring dan Shugart ini tidak sepakat sepenuhnya dengan kritik Linz terhadap sistem presidensial, terutama pada poin bahwasanya dalam sistem presidensial itu dia ada konsep zero sum game. Padahal dalam sistem parlementer di negara Inggris negara Inggris itu kan salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang parlementer. Di sana dalam 2 dekade terakhir itu partai yang memenangkan mayoritas di dalam parlemen itu cenderung mereka tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap kekuasaan eksekutifnya, sehingga dari kekuasaan eksekutif dan juga legislatif itu keduanya sama-sama dikuasai oleh partai yang memiliki mayoritas suara dalam parlemen tersebut, sehingga ini memunculkan sebuah penilaian bahwasanya dalam sistem parlementer juga memungkinkan bahwasanya terdapat adanya zero sum game dalam ketidakstabilan politik. Lalu dalam sistem presidensial yang dianggap memiliki dual legitimasi dalam kekuasaan eksekutif dan legislatifnya, itu ternyata di sistem parlementer juga mengalami hal yang serupa, bahwasanya dalam majelis yang lebih tinggi itu juga berkonflik dengan majelis yang lebih rendah. Memang problem dari sebuah sistem presidensial di negara-negara yang memiliki sistem kepartaian yang multipartai dan
tidak memiliki kedisiplinan partai itu dapat membuat sulit ya terciptanya kestabilan dalam negara yang demokratis. Jadi Sugert dan juga Manwaring itu berpendapat bahwasanya untuk menciptakan sistem presidensial yang baik itu perlu memberikan presiden kekuasaan legislatif yang terbatas dan mencegah fragmentasi ekstrim dalam sistem kepartaian. Sugert dan juga Manwaring berpendapat bahwasanya sistem presidensial yang dibangun dengan hati-hati, dirancang dengan hati-hati, itu dapat menciptakan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem parlementer. Sugert dan juga Manwaring itu berpendapat untuk menciptakan keunggulan-keunggulan dari sistem presidensial dibandingkan sistem parlementer adalah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap kombinasi kelembagaan dan desain konstitusional. Jadi dual legitimation ini memunculkan masalah dalam sistem presidensial karena itu berpotensi untuk menciptakan pemerintahan yang terbelah. Nah, dengan adanya pemerintahan yang terbelah ini berpotensi besar untuk sebuah pemerintahan itu tidak berjalan secara efektif. Nah, akan tetapi pemerintahan yang tidak efektif ini bergantung pada bagaimana kemampuan dari kepemimpinan seorang presiden. Apabila kemampuan dari kepemimpinan presiden ini bisa membawa dengan baik ya, mengkomunikasikan antara legislatif dan eksekutif, itu nantinya pemerintahan juga dapat berjalan secara efektif seperti itu. Jadi kembali lagi ini akan bergantung pada kemampuan kepemimpinan dari seorang presiden. Jadi mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan artikel yang disampaikan oleh Sugert dan juga Manwaring tentang kritiknya terhadap Juan Linz yang tidak sepakat ataupun mengkritisi sistem presidensial dan kemudian lebih menyukai sistem parlementer gitu dalam menciptakan sebuah negara demokratis yang stabil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.